1791 Makam Iblis, Subscribe Penatua. Kuburan Iblis. Hansen mengerutkan kening dan menatap Pak Ji. Tuan Ji mengangguk dan berkata, ya, Makam Iblis. Itu adalah ruang xenogenik biasa, tetapi pertempuran pernah terjadi di sana. Ada yang salah. Siapapun yang masuk ke sana sekarang kekuatannya ditekan hingga setingkat orang udik biasa dalam baju besi Geno. Bahkan seorang raja akan menjadi seperti orang biasa di sana, dan hal yang sama berlaku untuk persenjataan apapun yang masuk. Petik 2. Ada tempat seperti itu. Apa yang terjadi di sana? Hansen bertanya. Kamu telah melihat betapa kuatnya Kong Fei itu, ya? Salah satu dari tidak, tanya Pak Ji. Hansen memiliki kursi baris depan untuk pertunjukan khusus itu. Dia mengangguk dan berkata, ya, aku punya. Makam Iblis adalah hasil dari perkelahian dua elit seperti Kong Fei, kata Tuan Ji. Tidak ada gunanya mencoba dan menahan penindasan zona itu. Kekuatan kamu tidak berarti jongkok di sana. Kamu akan menjadi orang biasa saat kamu masuk. Orang terkuat yang memilih untuk tinggal di sana adalah orang seperti kamu. Keterampilan sejatilah yang membedakan mereka. Ketika kamu berada di sana, kamu mungkin menemukan diri kamu bisa membunuh seorang raja. Petik 2. Kenapa aku pergi ke tempat itu denganmu? Hansen mengerutkan kening. Tempat seperti itu memang tampak bagus untuknya, tetapi Hansen merasa dia tidak cukup terkalahkan untuk berbaris secara membabi buta. Alam semesta Geno, dengan satu atau lain cara, memiliki sutra langit yang dipalsukan. Iblis bukanlah ras terkuat, dan itu berarti ada kekuatan di luar sana yang bahkan lebih besar darinya. Hansen tidak mengira Tuan Ji akan menjadi tak terkalahkan jika dia pergi ke tempat ini. Selanjutnya, kekuatannya akan sangat ditekan. Kematian akan membuatnya lebih mudah di sana, jadi itu tidak baik. Legenda mengatakan dua dewa elit berjuang untuk harta karun di ruang xenogenik, dan begitulah tempat itu menjadi makam iblis. Aku tidak yakin siapa di antara mereka yang mungkin berhasil mengambil harta karun ini, tetapi setelah pertempuran mereka, ada banyak tanaman xenogenik. Buah yang mereka hasilkan sangat mistis, dan aku hanya membutuhkan salah satunya. Aku berharap kamu bisa pergi dengan aku untuk mengambilnya kembali. Jika kamu membantu aku dalam usaha ini, kamu akan mendapatkan penghargaan yang tinggi, kata Pak Ji serius. Jika buah-buahan ini bisa memberikan manfaat sebesar itu, dan masih ada untuk dikonsumsi, tempat ini pasti cukup berbahaya, kata Hansen. Tuan Ji tidak ingin menyembunyikan fakta ini. Dia mengambil beberapa catatan dan kemudian meletakkan semua yang dia kumpulkan. Makam Iblis memiliki banyak tanaman xenogenik, tapi tidak ada makhluk xenogenik di sana. Jangan khawatir, tapi di dalam tempat itu, ada ras pribumi. Mereka adalah jenis ras yang lebih rendah yang hanya bisa memakai baju besi Geno. Tak satu pun dari mereka bisa menjadi bangsawan. Tumbuh di sana, bagaimanapun, memungkinkan mereka untuk mengunyah buah xenogenik sebanyak yang mereka inginkan. Mereka tidak bisa menjadi baron yang tepat, tapi kekuatan mentah mereka lebih tinggi dari rata-rata prajurit. Mereka kira-kira sama dengan rata-rata baron. Petik 2. Pak Ji melanjutkan dengan berkata, jika mereka berada di luar tempat itu, tidak masalah seberapa kuat mereka. Mereka, untuk semua maksud dan tujuan, adalah sampah. Di dalam kuburan iblis, bagaimanapun, bahkan seorang raja mungkin kalah dari mereka. Mereka adalah musuh terbesar kita untuk ditakuti. Petik 2. Hansen mengamati informasi di depannya, dan dia menemukan bahwa sebagian besar kertas adalah gambar yang dibuat dengan tangan. Tidak ada video atau foto pengawasan yang sebenarnya. Kamu tidak dapat menggunakan alat di sana. Hanya ini yang kami miliki, jadi lihatlah, jelas Pak Ji. Hansen terus melihat gambar yang telah digambar, dan dia mengagumi kualitas artistiknya. Tubuh ras ini tampak seperti manusia, tetapi memiliki sayap kupu-kupu. Rambut mereka tumbuh ke atas seperti api, dan tubuh mereka seperti manusia. Mereka mengenakan baju besi Geno perak, dan mereka terlihat sangat bagus. Dokumen-dokumen itu mengatakan mereka disebut Chaos. Mereka bukan bangsawan, dan juga bukan xenogenik. Tapi kekuatan mereka pasti bisa dibandingkan dengan baron. Mereka bukan apa-apa saat berada di dunia luar, tetapi mereka menakutkan di dalam wilayah mereka. Kekacauan memakan buah xenogenik, sementara banyak yang lain telah berkelana ke sana, berharap untuk mengumpulkan beberapa, bahkan dukes, mereka kebanyakan terbunuh. Tetapi ketika Hansen membaca efek dari buah-buahan itu, dia tergoda. Hansen memiliki 86 poin Geno Baron, dan itu karena dia secara konsisten memakan bahan dan senjata yang dia temukan. Dia tidak memasak panah tanduk atau pedang tulang bajak laut. Dia memang memakan belati taring beracun. Dan setelah semua yang dia konsumsi, dia masih jauh dari 100. Dia membunuh Greatax Viscount, tetapi tidak ada bahan yang bisa dia ambil. Dia tidak bisa mendapatkan selusin poin Geno Baron yang dia butuhkan. Setelah melihat gambaran buah xenogenik, Hansen berpikir mungkin dia bisa meningkatkan gennya sendiri. Jika dia bisa, dia akan menjadi Viscount. Tapi tetap saja, itu tergantung buahnya sendiri. Dan selain buahnya,
sudah ada motif yang cukup bagus yang dapat mendorongnya untuk melakukan usaha ini. Jika dia bisa mendapatkan beberapa buah, setidaknya dia bisa menukarnya dengan bahan juga. Selain yang aku butuhkan, kamu dapat menyimpan yang lain yang kamu kumpulkan. Jika aku mendapatkan buah yang aku inginkan, aku akan memberi kamu baju besi Viscount yang ditempa dari bahan xenogeneik. Pertahanan persneling sebaik yang didapat. Saat Pak Ji mengatakan ini, Hansen sangat tergoda untuk bergabung dengannya. Tidak hanya prospek baju besi Viscount, tetapi bisa menyimpan buah yang terkumpul juga menakjubkan. Hansen sangat ingin pergi. Pak Ji, melihat Hansen tidak mengucapkan sepatah kata pun, masih terlihat ragu-ragu. Jadi, dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan Hansen visual dari baju besi. Baju besi itu berwarna biru dan terbuat dari sisik. Itu tampak seperti baju besi skala ikan. Mr. Ji tersenyum dan berkata, Viscount Armor ini disebut Aqua Scale Armor. Terbuat dari sisik Viscount Aqua Scale Snakes. Setiap ular hanya memiliki satu sisik, jadi butuh 265 untuk membuat set ini. Petik 2. Jika kamu pikir aku layak untuk semua ini, tentu saja. Aku akan ikut denganmu. Hansen tersenyum dan menyetujui perjalanan itu. Dia tampak tenang dan tenang, tetapi dalam hati, dia meneteskan air liur tentang potensi hadiah. 265 bahan Viscount luar biasa. Melihat baju besi itu, Hansen tidak ingin memakainya. Dia ingin memakannya set baju besi itu bisa membawanya dari Baron ke Viscount, dan dari Viscount ke Earl. Itu bukan baju besi, itu adalah sub pemulihan. Bab 1792 Kuburan Iblis. Tuan Ji memberitahu Hansen bahwa ular skala aqua adalah ras yang kuat, tetapi varietasnya lebih rendah. Mereka cukup kuat untuk menantang ras yang lebih tinggi yang ada di Aula Geno. Mereka pernah mencoba sekali, tetapi gagal mendapatkan lentera. Ras tinggi telah membunuh hampir semua dari mereka sebagai imbalan atas keberaniannya. Sirah skala aqua terbuat dari ular xenogenik yang telah mati dalam pertempuran. Itu akhirnya menjadi milik iblis, dan kemudian kepemilikan pribadi Tuan Ji. Perjalanan ke makam iblis ini penting, dan sangat sulit menemukan seseorang sekaliber Hansen untuk membantu. Oleh karena itu, harga tidak menjadi masalah. Setelah menerima undangan Tuan Ji, Hansen memperhatikan tidak sembarang orang dapat melakukan perjalanan ke makam iblis. Ketika makam iblis dibuat, beberapa ras yang lebih tinggi menetapkan aturan. Mereka dapat mengirim orang masuk setiap kali pintu masuk terbuka, tetapi hanya dalam batasan tertentu. Iblis adalah bagian dari ansambel yang telah membuat aturan ini. Mereka dapat mengirim sekelompok 4 orang ke dalam, tetapi 2 dari kelompok itu haruslah iblis. Karena 2 anggota partai telah dipilih, Tuan Ji hanya memiliki 1 ruang tersisa. Dia awalnya berencana membawa pembantunya, tapi setelah melihat Hansen, dia berubah pikiran. Dia lebih suka membawa Hansen daripada dia. Tuan Ji tidak bodoh. Dia memiliki asuransi untuk memastikan bahwa Hansen berusaha sekuat tenaga. Pembantu itu adalah elit Earl, dan akan ada iblis lain yang siaga di luar. Hal-hal tidak akan berjalan dengan baik bagi Hansen jika Pak Ji tidak kembali hidup-hidup. Pintu masuk Demon Grave berada di dekat planet KT. Tetapi karena belum dibuka, Tuan Ji sudah menunggu, mengamati bagaimana Taurus menyerang. Dia tidak percaya bahwa dia telah menemukan seseorang seperti Hansen di sini, dari semua tempat. 2 hari kemudian, Pak Ji membawa Hansen bersamanya untuk meninggalkan permukaan planet KT. Tapi mereka tidak pergi jauh. Pintu masuk ke Demon Grave berada di satelit alami yang mengorbit planet KT. Karena pertarungan, energi makam iblis tidak menentu dan tidak stabil. Kadang-kadang, makam iblis akan menekan elit dengan sangat kuat sehingga mereka akan mati bahkan sebelum mereka bisa menginjakkan kaki di tanah. Jadi, satu-satunya pilihan adalah masuk selama fluktuasi energi atmosfer. Mereka akan masuk ketika energinya lemah, dan pergi sebelum menjadi kuat kembali. Hansen mengikuti Tuan Ji ke markas yang dibangun oleh para elit. Tidak ada ras yang lebih tinggi di sana. Para penjaga di pangkalan mengatakan bahwa satu iblis telah membawa seseorang ke makam iblis. Pak Ji membawa Hansen keluar dari pangkalan, menuju planet tandus. Pak Ji memberitahu Hansen bahwa dia sengaja datang terlambat, jadi mereka tidak akan masuk bersama yang lain. Satelit alami seukuran bulan, jadi tidak besar. Itu juga sangat kosong. Itu tertutup pasir kuning dan tanaman seperti kaktus. Ketika dia melangkah keluar dari pangkalan, dia memperhatikan bahwa pasir membentang ke cakrawala yang tak berujung. Alih-alih berada di bulan kecil, itu hanya terasa seperti dia berada di gurun pasir yang acak di suatu tempat. Namun, Hansen tahu dia telah memasuki makam iblis. Ini adalah hasil dari putaran dimensi ruang xenogenik. Mr. Ji, sambil terus berjalan, memberitahu Hansen, kita telah memasuki makam iblis sekarang, dan ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Lanjutkan, Hansen tidak terkejut dengan ini. Sebelum dia setuju untuk datang, dia tahu beberapa jenis informasi telah disimpan darinya. Buah yang kita kejar kali ini istimewa, bahkan untuk makam iblis. Tapi itu juga berarti kita harus mendalami.
Itu di tanah yang sangat dikuasai oleh Chaos. Jadi, kita perlu memastikan sudah siap, kata Pak Ji. Hansen mengangkat bahunya dan tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan. Meskipun Tuan Ji belum memberitahunya tentang ini sebelumnya, itu adalah sesuatu yang sudah dia duga. Dia menawarkan banyak hal kepada Hansen, jadi pasti ada sesuatu yang sangat berbahaya yang terlibat. Itu berarti Tuan Ji juga tidak akan terlalu percaya diri dalam usaha itu, jika dia pergi sendiri. Dia sangat ingin Hansen pergi bersamanya. Di dalam kuburan iblis, hidup kita tertambat. Jika kamu mati, aku mati. Jika kamu hidup, aku hidup. Jadi, jika ada yang perlu aku ketahui, sebaiknya beritahu aku sekarang. Jangan menahan sesuatu yang akan menggigit kita nanti, kata Pak Ji. Hansen tersenyum dan berkata, jangan khawatir, ini adalah perdagangan. Kamu membayar layanan ini, jadi kita masing-masing memiliki kewajiban. Kamu, uang, aku, upaya, kami manusia memiliki standar. Petik 2. Mendengar dia mengatakan itu, Tuan Ji tidak merespon. Dengan Hansen di belakangnya, dia terus bergerak maju. Tidak lama kemudian, Hansen merasa sedikit mual. Dia merasa lemah. Setelah beberapa puluh mil lagi, dia merasa sangat lelah. Demon Grave sangat menekan orang luar. Kami sangat lemah, hati-hati. Jika kamu melihat chaos, sembunyikan. Yang terbaik adalah mencoba menghindari melawan mereka. Tuan Ji juga tidak lebih baik. Dia berkeringat, dan dia tampak berjuang melawan penindasan. Setelah belasan mil lagi, gurun berubah menjadi sedikit hijau. Mereka mendekati sebuah oasis, dan hal itu mendorong mereka untuk berjalan lebih cepat. Sepertinya kita berada di jalur yang benar. Peta itu mengatakan kita akan menemukan oasis. Ada kemungkinan kita bisa mendapatkan buah xenogenik di sini tanpa masalah. Pak Ji tampak bersemangat. Tapi mereka masih sangat berhati-hati saat berjalan ke depan. Mereka tidak ingin tersandung dalam kekacauan. Adapun ras kuat lainnya yang telah memasuki makam iblis, Tuan Ji berkata jangan khawatir. Dia telah memilih jalan yang sangat berbahaya yang akan membawa mereka ke kamp chaos. Orang normal tidak akan pergi ke sana. Mereka tidak merasakan ada yang hidup di oasis saat mereka mendekat. Ketika mereka masuk, mereka menemukan banyak buah seperti anggur, yang berwarna ungu kemerahan. Mereka begitu berat, mereka membengkokkan tanaman merambat tempat mereka tumbuh. Dan jumlahnya banyak sekali. Apakah ini buah xenogenik? Hansen memandang mereka dengan heran. Mereka tidak, itu hanya buah biasa. Kita harus melihat lebih dalam. Buah xenogenik yang kita cari akan terlihat seperti kristal, kata Pak Ji. Hansen mengikuti tanaman anggur, dan beberapa saat kemudian, dia menemukan anggur yang terlihat sangat istimewa. Persis seperti yang dikatakan Tuan Ji, itu tampak seperti kristal, seperti sepotong batu giok. Saat Hansen mengulurkan tangan untuk mengambilnya, dia merasakan bahaya menghampirinya. Dia dengan cepat jatuh ke belakang dan melihat pohon anggur. 1793 Yisha. Saat Pak Ji melihat Hansen melompat mundur, dia langsung menempatkan dirinya dalam mode pertempuran. Dia melihat ke arah selentingan di depan mereka. Mr. Ji, kamu baik-baik saja. Bahkan hambamu pun sangat sensitif. Sebuah suara terdengar dari selentingan, sebelum seseorang keluar. Hansen mengamati tubuh yang mendekat dan mencatat itu adalah seorang wanita yang mengenakan pakaian perang. Namun, topeng yang dia kenakan menutupi wajahnya. Di kepalanya, dia memiliki telinga kelinci putih. Hansen dan Mr. Ji menghadapnya, jadi mereka tidak bisa melihat apakah dia juga punya ekor. Namun, tergantung di punggungnya, ada pisau seperti gergaji. Itu sedikit biadab, apalagi jika dibandingkan dengan bentuk tubuhnya. Pak Ji memandang wanita itu dan berkata dengan dingin, apa yang dilakukan salah satu rabat di sini. Wanita itu, masih terdengar santai, berkata, apapun yang kamu lakukan di sini, aku juga ingin melakukannya. Itu artinya kita adalah musuh. Tuan Ji memberi sinyal pada Hansen sebelum mendekati wanita itu perlahan. Tangannya melayang di atas pedang yang menempel di pinggangnya. Hansen memahami sinyalnya dan bergerak untuk mengapit wanita itu. Dia berjalan ke arahnya dari sisi lain. Wanita itu tetap di tempatnya berdiri, seolah-olah dia tidak melihat pasangan itu datang ke arahnya. Dia hanya berkata, 3 mil di sebelah utara oasis, ada sekelompok chaos. Jika aku berteriak, atau suara senjatamu berdering, mereka akan ditarik ke sini. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini sekarang? Petik 2. Aku tidak suka menggertak. Pak Ji tertawa. Jika tidak ada kekacauan, mengapa aku harus berada di sini? Silakan, jika kamu tidak percaya aku. Kita semua bisa mati bersama. Wanita itu tidak mudah menyerah pada ancaman yang tersirat, dan dia bertahan dengan tegas. Itu membuat Tuan Ji sedikit ragu juga. Dia berhenti mendekatinya dan memberi isyarat agar Hansen mengawasinya. Hansen mengangguk. Tuan Ji mulai menyelinap ke arah utara sampai dia menghilang dari pandangan. Kamu bukan milik iblis, wanita itu berkomentar. Dia tidak terdengar bermusuhan saat berbicara. Kamu benar, aku manusia, jawab Hansen.
Bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Wanita itu bertanya pada Hansen. Dia tampak bingung. Wanita itu jelas bukan rabat biasa. Jika Pak Ji tahu identitas aslinya, dia pasti terkejut. Dan dia tidak akan percaya dia melihatnya di sini, di semua tempat. Hansen tidak mengatakan apa-apa lagi, dan dia terus menatap wanita itu. Wanita itu memetik anggur dan bersandar pada pokok anggur raksasa. Dia menguliti anggur dan meletakkannya di mulutnya. Saat dia memakannya, dia berkata, "Apa yang Tuan Ji berikan padamu? Apapun itu, aku bisa menggandakan tawaran itu. Jika kamu membantu aku nanti, tentu saja." Petik 2. Hansen kaget karena wanita itu dengan berani ingin dia mengkhianati Pak Ji. Dia telah membuat tawaran itu begitu saja, seolah-olah itu sepenuhnya normal. Melihat Hansen tidak memberikan jawaban, wanita itu melanjutkan dengan berkata, "Aku khawatir aku tidak yakin apa yang ingin dicapai oleh Tuan Ji. Dia bilang dia menginginkan buah senogenik, benar kan? Jika kamu percaya itu, kamu salah besar. Aku dapat memberitahu kamu di sini, gratis, bahwa buah senogenik yang dia ceritakan ini bukanlah satu-satunya hal yang dia inginkan. Tempat ini sangat berbahaya, jadi aku sarankan kamu memikirkan hal ini, jangan sampai kamu pergi dan membuat diri kamu terbunuh." Petik 2. "Ini bukan urusanku," kata Hansen dengan tenang. Meskipun wanita itu tidak mengatakan hal seperti ini, dia tetap memiliki kecurigaannya sendiri. "Kamu adalah orang yang menarik. Nama aku Yisha, apa milikmu?" Wanita itu memandang Hansen dengan minat yang tulus. "Dolar," jawab Hansen. Ekspresi wanita itu mengatakan bahwa dia belum pernah mendengar tentang manusia atau orang yang bernama dolar. Video Hansen membuang sampah ke para centaur sudah lama tidak beredar. Mungkin dia belum sempat melihatnya. Wanita itu sepertinya memikirkan hal lain juga. Tapi dia kemudian tampaknya segera membatalkan ide itu. Tanaman anggur mulai berdesir, dan beberapa saat kemudian, Pak Ji keluar menuju mereka. Pak Ji tampak muram. Sepertinya Yisha tidak berbohong, dan dia telah melihat keos. "Sudah berapa lama kamu menjadi Diae? Dan sudah berapa lama keos berada di area ini?" Tuan Ji bertanya pada wanita itu. "Begitukah caramu meminta informasi kepada orang lain? Ini adalah keanggunan dan etiket demons dalam tampilan penuh." Yisha bertanya sinis. Pak Ji menatap Yisha. Dia telah melihat rabat sebelumnya, tetapi dia tidak tahu sama sekali tentang mereka. "Siapa namamu, Nona?" Pak Ji bertanya dengan sopan, tidak terlihat marah dengan pertanyaannya. "Yisha," jawab Yisha. Pak Ji berpikir sejenak, dan dia mencoba membayangkan di mana dia mungkin pernah mendengar nama itu sebelumnya. Tuan Ji tersenyum dan melanjutkan dengan berkata, "Nona Yisha, jika kita datang ke sini untuk tujuan yang sama dan melenggang ke dalam kesulitan yang sama, mengapa kita tidak bekerja sama?" "Bagaimana?" Yisha bertanya tanpa emosi. "Kami menangani keos, tentu saja. Dan setelah itu selesai, kita bisa berpisah. Menemukan pahala akan bergantung pada upaya individu kita lagi. Bagaimana menurut kamu?" Pak Ji tersenyum dengan sarannya. "Baik, bagaimana kamu mengusulkan agar kita menangani keos? Apa menurutmu kita bertiga bisa mengalahkan 4? Yisha bertanya. Pak Ji menggeleng. "Mereka mungkin mendatangi kita dalam kelompok, dalam hal ini keunggulan jumlah mereka akan sulit untuk ditangani." "Jadi, apa rencananya?" kata Yisha. "Aku telah mendengar rebate unggul dalam kecepatan dan kelincahan. Kamu adalah yang terbaik dari ras yang lebih tinggi, di bidang itu. Jika kamu bisa memancing kekacauan ke Oasis, Hansen dan aku akan menyerang. Jika kita bisa mengalahkan dua lainnya bisa dikalahkan dengan mudah." Pak Ji terlihat tulus. "Tuan Ji, itu rencana yang sangat bagus. Saran kecil, bagaimana kalau kamu memancing mereka keluar?" kata Yisha datar. Tuan Ji menjawab dengan tenang, "Kami tidak memiliki kemampuan pergerakan rabat. Dan jika kami mendeteksi kamu ketika kamu mencoba untuk tidak diperhatikan, Chaos pasti akan melakukannya. Yang terbaik adalah Hansen dan aku melakukan serangan diam-diam." Petik 2. Yisha mengerutkan kening sambil berpikir. Kemudian, secara mengejutkan, dia berkata, "Oke, aku akan memancing kekacauan. Tapi aku ingin setengah dari rampasan. Separuh lainnya untuk kalian berdua." Petik 2. "Tentu." Pak Ji tersenyum. Setelah mereka bertiga menyelesaikan rencananya, Hansen dan Mr. Ji bersembunyi. Yisha akan menarik Chaos. Setelah Yisha pergi, Pak Ji memberitahu Hansen, "Saat Yisha memikat mereka ke sini, jangan lakukan apapun. Kami akan meluncur keluar dari oasis tanpa diketahui." Petik 2. 1794 Kekacauan. Hansen mengerutkan kening, tapi dia tidak punya banyak pendapat tentang Pak Ji yang melanggar janji. Tujuan Mr. Ji dan Yisha serupa, sehingga membuat mereka menjadi pesaing. Diharapkan bahwa mereka akan bertarung dan menipu satu sama lain saat bekerja sama. Alasan Hansen mengerutkan kening, bagaimanapun, adalah karena Yisha. Dia pikir dia terlalu cepat menyetujui gagasan untuk memikat Chaos di sana, dan bahwa dia sendiri berencana untuk mengkhianati mereka.
Jika mereka pergi sekarang, mereka mungkin kehilangan keuntungan. Sementara Hansen masih berpikir, suara datang dari jauh ke dalam oasis. Dari tempat mereka bersembunyi, mereka bisa melihat Yixia sedang berlari ke arah mereka dengan tergesa-gesa. Yixia sangat cepat, tetapi dia tidak terlihat terlalu khawatir atau terburu-buru. Beberapa anak panah terbang di udara tepat melewatinya. Itu adalah adegan yang menakutkan untuk ditonton Hansen. Kemampuan gerakannya tidak kalah dengan gerakan Dongsuan Hansen sendiri. Tidak jauh di belakang Yixia, 4 keos mengepakkan sayap mereka untuk mengejar. Mereka memiliki busur, dan mereka berulang kali menembakkan panah ke arahnya. Kekuatan dan kecepatan mereka juga menakutkan. Di dalam kuburan iblis, Hansen mungkin jauh lebih lambat dari mereka. The Chaos tampak seperti penampilan artistik yang dia lihat sebelumnya. Mereka dibalut baju besi perak, dan mereka memiliki sayap kupu-kupu. Busur mereka ditempa dari kayu atau tanaman merambat yang kokoh. Yixia bisa menghindari mereka berempat saat dia berlari kembali ke oasis. Dia tidak mengalami cedera, yang cukup luar biasa. Ketika Yixia berlari ke oasis, dia mengikuti rencana saat ini dan pergi ke selentingan. Ada banyak tanaman merambat di sana, dan jarak pandang sangat terbatas. The Chaos terbang ke tanah dan mulai berjalan melalui tanaman merambat. Punggung sayap mereka aneh. Ketika mereka terbuka lebih lebar daripada seorang pria dengan tangan terentang. Saat mereka menutup, mereka menyatu agar terlihat seperti jubah. 4 kekacauan ada di samping mereka sekarang. Hansen melihat ke arah Tuan Ji, yang menatapnya kembali, menggelengkan kepalanya. Dia menyuruh Hansen untuk tidak melakukan apapun. Keempat keos tidak memperhatikan kehadiran Hansen atau Mr. Ji yang bersembunyi. Tapi setelah mereka lewat, Tuan Ji memberi isyarat agar Hansen pergi ke tempat keos awalnya berasal. Hansen mengikuti Tuan Ji keluar dari oasis, tetapi tidak lama setelah mereka pergi, mereka mendengar jeritan marah dari belakang. 4 kekacauan tiba-tiba muncul, datang tepat untuk mereka. Hati Tuan Ji dan Hansen melonjak. Tidak ada pertempuran di oasis, namun monster sekarang datang tepat untuk mereka. Yixia juga tidak terlihat dimanapun. Itu aneh. Mereka tidak tahu bagaimana Yixia bisa menyingkirkan Chaos, tapi keempat makhluk itu jelas berbalik arah. Mereka jelas-jelas datang untuk Hansen dan Mr. Ji sekarang. Pasangan itu tidak bisa menghabiskan banyak waktu memikirkannya, jadi mereka fokus untuk mencoba lari. Meskipun mereka mungkin tidak bisa berlari lebih cepat dari makhluk itu, mereka tidak bisa berdiam diri tanpa melakukan apa-apa. Setelah berlari beberapa langkah, Hansen segera menyadari bahwa mereka tidak bisa lepas dari kesulitan ini. Dia berteriak pada Pak Ji dan berkata, lari kembali ke oasis. Kami tidak bisa melanjutkan seperti ini. Petik 2. Oke, Pak Ji setuju, dan dia dengan cepat berbalik. Hansen juga berbalik. Dia ingin kembali ke oasis. Akan ada dedaunan dan hal-hal lain yang dapat digunakan untuk menghalangi dan membingungkan makhluk-makhluk itu. Hansen lari sebentar, tapi Tuan Ji tidak kembali. Dia terus berlari ke arah lain, menggunakan Hansen untuk menyingkirkan Chaos. Hansen tetap diam, dan dia tidak berbalik. Dia terus kembali ke oasis. The Chaos bergerak sangat cepat, dan Hansen telah berlari sebentar, berharap untuk menembus oasis dari sisi lain. Namun, tiba-tiba, dia berhenti. Banyak anak panah terbang ke depan. Hansen dengan cepat menggunakan Heavenly Go dan gerakan Dongsuannya. Saat dia mengangguk untuk menghindari setiap anak panah, dia terus menuju oasis. Keempat Chaos tidak dapat menembak Hansen, jadi mereka malah menarik pedang mereka dan menukik lebih dekat. Mereka ingin menghentikan Hansen masuk. Hansen tidak menggunakan pedang tulang bajak lautnya. Senjata xenogenik seperti itu akan lebih lemah di tempat seperti itu. Menggunakannya di sini akan sangat sia-sia, dan jika akhirnya rusak, itu akan sangat buruk. Di tengah mengelak Hansen, dia memutuskan untuk mencoba mengambil panah kayu yang telah ditembakkan ke arahnya. Dia melemparkannya kembali ke 2 dari Chaos dan berguling. Kemudian, dia mengambil 2 anak panah kayu lagi. Dia melemparkannya ke 2 lainnya. The Chaos memotong panah yang mendekat dengan pedang kayu mereka dan berlanjut setelah Hansen. Hansen meraih lebih banyak panah kayu, menggunakannya sebagai senjata jarak dekat untuk menangkis serangan pedang yang masuk. Pang! Pedang itu mengenai anak panahnya dengan kekuatan yang menghancurkan, dan Hansen tersandung ke belakang dengan tangan yang berdarah. Dadanya sakit dan dia batuk sedikit darah. Sebelum Hansen mendarat, kekacauan berlari ke arahnya lagi dengan pedangnya terhunus. Itu ingin memotong Hansen menjadi 2 saat dia masih di udara. Tapi Hansen bergerak seperti burung dan menghindari serangan itu. Dia melemparkan panah kayu ke arah 2 Chaos yang berlari ke arahnya. Kedua Chaos mengayunkan pedang mereka untuk memotong panah ke bawah, tetapi tiba-tiba, panah itu bergerak rendah dan melewati mereka. Hansen mengira Drillhead bisa mendapat keuntungan karena dia menggunakan panah pada jarak pendek seperti itu. Tapi kecepatan dan skill dari keduanya yang datang melawannya sekarang terlalu berlebihan. Mereka menghindari anak panah yang datang tepat sebelum tenggorokan mereka. Orang-orang ini sulit dihadapi.
Hansen berpikir di dalam hatinya dia tidak berhenti bergerak. Dan sementara keduanya berurusan dengan panah, dia pergi untuk menghadapi Chaos terakhir di depan. Chaos itu adalah seorang wanita. Pedang kayunya tidak seberat 3 pedang lainnya. Dia mengayunkan pedangnya seperti cabang beringin. Banyak bayangan melintas di udara menuju Hansen, seperti jaring yang siap menjeratnya. Tapi Hansen tidak ragu-ragu. Jika ketiga Chaos menyusul, melarikan diri akan sangat sulit. Seperti hantu, Hansen menuju jaring dengan panah tanduk di tangan. Kaca. Panah tanduk peringkat Viscount dipukul oleh pedang kayu dan patah. Tapi Hansen menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri dari jaring pedang dan sebelum dia sempat merasa sedih atas kehilangannya, dia menuju ke oasis. Keempat Chaos terus berteriak dengan marah, tetapi tidak ada yang bisa menghentikan Hansen. Dan di tengah oasis, mudah baginya untuk bersembunyi. Setelah beberapa kali mengelak, dia bisa balapan ke tanaman anggur. Bab 1795 Pertarungan di Patung, Subscribe Penatua. Setelah memasuki area dengan tanaman anggur, segalanya menjadi lebih mudah bagi Hansen. Keterampilan bertarung yang digunakan keempat Chaos agak sederhana dan sedikit canggung, tetapi mereka tidak lemah. 1 lawan 1, Hansen mungkin menang. Tetapi melawan 4 dari mereka pada saat yang sama, ada kemungkinan besar dia bisa tersandung dan jatuh. Hansen menggunakan semua penilaian, prediksi, dan gerakan yang diberikan oleh keahliannya. Dia melakukan ini agar dia bisa melawan mereka dengan lebih efektif di area selentingan. Hansen terus melarikan diri ke arah Yixia melarikan diri. Tapi Yixia sendiri sekarang menuju ke arah Tuan Ji pergi, jadi Hansen tidak bisa melihatnya. Jika dia tidak terbunuh, dia seharusnya masih berada di area anggur. Hansen masih penasaran bagaimana dia bisa menyingkirkan Chaos yang mengejarnya. Keempat Chaos dengan rajin mengejar Hansen. Dia bisa layang-layang dan menjauhkan mereka, meskipun menjaga mereka dari memberikan kerusakan padanya. Dengan cara ini, mereka masuk jauh ke dalam tanaman anggur. Pada awalnya, Hansen bisa melihat sekilas jejak Yixia. Tapi setelah masuk sedalam ini, dia kehilangan pandangannya. Apa yang dia lakukan? Hansen mengerutkan kening. Dia melawan 4 Chaos sendirian, berharap menemukan sesuatu yang bisa membantunya keluar dari keterikatan. Tanaman anggur di sana sangat besar. Mereka setebal kaki manusia, dan saling bersilangan seperti ular. Mereka berselaput dan menyumbat langit, membuat sinar matahari sulit menembus dan menerangi semak belukar. Seluruh tempat itu seperti satu sistem gua labirin. Hansen tidak akan berani berbuat sedalam ini jika dia tidak tahu tidak ada xenogenik di sana. Hansen berpikir geografi yang rumit bisa melemahkan penyelesaian Chaos. Tapi mereka sepertinya sangat familiar dengan tempat itu, dan Hansen masih tidak bisa melepaskan mereka dari ekornya. Zirah Dongsuan menyerap kekuatan dan kekuatan bumi, tetapi sangat terbatas di tempat mereka berada sekarang. Mungkin itu karena atmosfer yang telah dirusak oleh kedua elit sejak lama. Dan akibatnya, armor Baron Dongsuan ditekan. Lebih buruk lagi, tanpa pengisian ulang terus-menerus, energi yang dia gunakan mulai membuatnya merasa lelah. Ketika Hansen bertanya-tanya apakah dia harus mengambil risiko atau tidak mencoba menyandera, dia tiba-tiba melihat sesuatu yang cerah. Tanaman merambat tampak terbuka di depannya, dan sinar matahari sangat cerah di sana. Itu sedang dipantulkan oleh sesuatu, dan Hansen berasumsi itu mungkin air. Hansen tidak tahu bagaimana dia bisa sampai di sini. Dia berlari ke depan, dan lihatlah, dia melihat sebuah danau yang dikelilingi oleh tanaman merambat oasis lainnya. Sebuah patung berdiri di tengah danau, dan yang mengejutkan, Yixia ada di sana. Yixia sedang duduk di pundak patung. Dia tampak terkejut saat melihat Hansen muncul dari simpul tanaman merambat. Tapi ketika Hansen meninggalkan tanaman merambat dan mendekati tepi danau, dia mendengar suara peringatan Chaos. Mereka memperingatkan Hansen agar tidak terlalu dekat dengannya. Hansen tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan, dan dia terus berjalan menuju danau. Dia melompat ke patung Yixia. Patung itu diukir agar terlihat seperti seseorang. Itu terlihat seperti manusia atau alat kristalisasi. Tidak ada sayap kupu-kupu, telinga kucing, atau ekor apapun. Itu hanya orang setinggi 3 meter dengan pakaian. Bagian bawah kakinya terendam di bawah permukaan danau. Ketika Hansen melompat, Chaos berhenti di dekat pantai. Mereka berhenti mengejar, dan mereka juga tidak menembakkan anak panah lagi. Hansen terbang ke bahu kiri patung. Yixia, yang berada di bahu kanan patung, menghunus pisaunya yang berbentuk seperti gergaji. Dia memotongnya di Hansen. Hansen telah melihat banyak skill yang kuat, seperti skill pedang Falsified Sky, tapi ini menakutkan. Ada banyak pendekar pedang di tempat suci, dan banyak dari mereka adalah ahli. Tapi Hansen belum pernah melihat seseorang sekejam dia sebelumnya. Kebanyakan skill pedang yang dia lihat sejauh ini dimaksudkan untuk menebas atau menusuk. Terkadang mereka cepat dan kuat. Tapi keterampilan Yixia aneh. Sepertinya dia menebas dan menusuk pada saat yang sama, seperti ular beracun. Atau taring serigala yang lapar. Dia sangat cepat, Hansen tidak bisa menentukan jejak serangannya.
Namun, Hansen tidak menyisihkan banyak waktu untuk memikirkan hal ini. Dia menggunakan kekuatannya untuk terbang ke udara seperti burung. Dia mencoba menghindari Yixia, tapi dia tertahan dan tidak tahu dari mana dia menyerang. Penindasan itu memperlambatnya ke bawah, dan sementara dia berhasil menghindari sebagian besar serangan itu, dia ditebas di lengan. Hansen tidak tahu terbuat dari apa pisau gergaji buas itu, tapi pisau itu memotong langsung armornya dan mengirisnya cukup dalam untuk memperlihatkan tulangnya. Untungnya, darah Hansen sudah mengkristal. Melelehkan darahnya akan sulit di bawah atmosfer yang menekan, jadi tidak ada darah sungguhan yang merembes melalui lukanya. Setelah gagal menghentikan Hansen, dia mengangkat senjatanya untuk menyerang lagi. Dia melaju lebih cepat dan lebih cepat, dengan lebih banyak kekuatan di setiap sepak terjang berikutnya. Dia seperti binatang beracun yang membuka mulutnya untuk menggigit Hansen. Hansen ada di udara, terbang seperti burung. Dia mencoba mendapatkan jarak lebih jauh untuk menghindari serangan Yixia. Yixia masih berdiri di atas patung itu. Akhirnya, dia tidak dapat menghubungi Hansen. Dia tidak mengejarnya, dan sepertinya dia hanya ingin Hansen turun dari patung itu. Tapi terlihat dari raut wajahnya bahwa Yixia terkejut. Dia tercengang karena Hansen berhasil menghindari serangannya. Hansen berada di udara, memikirkan apa yang telah terjadi. Yixia jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Serangannya hampir sebagus serangan Hansen. Dia benar-benar seorang master dengan pedangnya. Dia sengaja melepaskan Hansen dan Mr. Ji, dan sepertinya dia telah menggunakan mereka lebih dari sekedar umpan. Mungkin dia tinggal di sini, bukan karena chaos, tapi sesuatu yang lain. Mungkin dia punya rencana yang melibatkan danau, patung, dan mungkin seluruh oasis itu sendiri. Hansen merasa seolah dia tidak bisa menggunakan semua kekuatannya. Jika dia memiliki cukup energi, dia bisa terbang dengan bebas dan tidak khawatir jatuh. Tapi di dalam makam iblis, Hansen benar-benar lemah. Terbang seperti dia sudah kehilangan banyak kekuatannya. Dia tidak akan bertahan lebih lama. Hansen melihat ke danau dan memperhatikan betapa jernihnya air. Dia bisa melihat dasar danau kecil. Air memantulkan cahaya dengan sangat kuat. Pantulan itu akan melukai mata kamu. Tidak ada makhluk di dalam danau, dan juga tidak ada yang seperti rumput laut. Tapi meski begitu, dengan fakta bahwa tidak ada chaos yang akan mendekat, Hansen tidak memiliki perasaan yang baik tentang tempat itu. Hansen mengertakkan gigi dan berputar-putar di udara sebelum mencoba kembali ke patung itu. Bab 1796 Super Jin. Yixia melihat Hansen kembali untuk patung dan mengayunkan pedangnya lagi. Pedang itu bergerak seperti naga halus, dan itu tidak sejelas pendekatan Hansen. Pikiran pedangnya tidak lebih lemah dari Hansen's. Faktanya, dia adalah musuh tersulit yang dihadapi Hansen sejak memasuki alam semesta Geno. Dia tidak memiliki senjata, dan dia tidak berani menggunakan pedang tulang bajak lautnya untuk menantang pisau gergaji miliknya. Yang bisa dia andalkan hanyalah kemampuan gerakannya saat dia terbang di sekitar patung, mencoba naik ke atasnya. Tapi ketangkasan dan keterampilan pedang Yixia sama sekali tidak kalah dengan Hansen. Ketika dia melambaikan pisau gergaji, dia mencegah Hansen untuk bisa mencapai patung itu. Hansen terbang mengelilingi patung itu 3 kali, akhirnya merasa seolah-olah dia telah menghabiskan semua kekuatan di tubuhnya. Jika dia tidak segera meminjam listrik dari sumber lain, kemungkinan besar dia akan jatuh ke air di bawah. Mari kita coba dan lihat apakah berhasil. Hansen memanggil sesuatu di tangannya. Cahaya menjadi perisai baja. Perisai baja tingginya 1 meter, dan terbuat dari baja yang bagus. Di depan, ada ukiran centaur yang mengaum ke langit. Ini adalah centaur baja jiwa binatang Viscount. Itu adalah jiwa binatang perisai. Hansen belum mencobanya, dan dia tidak tahu apakah itu akan dilemahkan oleh Demon Grave. Tetapi dia harus melakukan sesuatu, dan menggunakannya sekarang sepertinya adalah ide terbaik. Hansen mengangkat perisai baja untuk menutupi seluruh tubuhnya. Dia memaksakan diri ke bahu patung itu. Saat Yixia menyerang kali ini, Hansen tidak mundur. Bukan berarti dia bisa, karena tidak ada ruang untuk mundur. Jika dia tidak dapat mempertahankan posisinya di atas patung, dia akan tersandung dan jatuh ke dalam danau. Dong! Yixia menebas perisai dan mendengar suara logam terdengar. Tubuh Hansen bergerak mundur sedikit, tetapi dia masih berhasil menenangkan diri dan tetap kokoh di bahu patung. Yixia terlihat kaget dengan ini. Matanya menatap perisai Hansen, tidak percaya itu berhasil memblokir pisau gergaji dan menyelamatkan nyawa Hansen. Pisau bergerigi itu seperti mulut penuh gigi, menuju tepat ke Hansen. Tapi Hansen sudah mendapatkan kembali pijakannya di patung itu, dan sekarang pendiriannya tegas. Dia memiliki perisai untuk memblokir pisau gergaji Yixia. Dia tidak takut lagi. Mereka berdua bertarung di atas patung, dan skill pedang Yixia masih membuktikan diri mereka sangat menakutkan. Tapi Hansen bersembunyi di balik perisai. Dia menebas puluhan kali, tapi dia gagal menghancurkan permukaan baja perisai. Hansen sangat senang. Rupanya, penindasan Demon Grave tidak berpengaruh pada jiwa binatang.
Oleh karena itu, jiwa binatang sangat berguna di tempat itu. Hansen membenci dirinya sendiri karena tidak memiliki jiwa binatang buas lainnya sekarang. Jika dia punya banyak, dia praktis tak terkalahkan di tempat ini. Isha terus bertarung untuk beberapa saat, tapi akhirnya berhenti. Dia berdiri di bahu kanan patung, menatap Hansen yang berdiri di atas bahu kiri. Dia berkata, "Mengapa kamu tidak mengikuti Luoji? Kenapa kamu kembali seperti ini?" Petik 2. Hansen mengangkat bahunya, menjaga dirinya di balik keamanan perisai, dia duduk dengan hati-hati dan berkata, "Tuan Ji kabur, jadi aku memutuskan untuk kembali ke sini." Isha menatap Hansen dan duduk juga. Dia juga merasa lelah setelah melakukan begitu banyak perkelahian. Dia adalah seorang bangsawan milik salah satu ras yang lebih tinggi, tapi makam iblis memiliki efek yang lebih buruk padanya. Tubuhnya tidak lebih besar dari Hansen di tempat ini. Sekarang Hansen punya waktu untuk melihat-lihat patung dengan benar, dia memperhatikan ada kata yang terukir di leher patung itu. Ukirannya agak kasar, seolah-olah ditambahkan setelah patung itu dibuat. Hansen melihat sedikit lebih dekat, dan ketika dia melakukannya, dia terkejut. Dia tahu kata-kata itu, mereka bukanlah karakter KT. Itu adalah bahasa milik manusia purba. Super Jin. Dua kata diikuti dengan tanda tanya. Saat melihat kata-kata itu, Hansen kaget. Hal yang paling mengejutkan adalah betapa familiarnya tulisan itu. Hansen sebelumnya telah melihat catatan yang ditulis oleh kakek buyutnya Han Jinzi. Ada tulisan, Super Jin. Nah, kata-kata dan tanda tanya yang sama ada pada benda ini. Tulisan tangannya juga identik. Hansen melihat kata-kata itu saat pikirannya berpacu. Han Jinzi ada di sini. Mengapa dia menulis ini? Mengapa ada pertanyaan tanda Tion? Mengapa Isha ada di sini? Petik 2. Ada begitu banyak pertanyaan yang melintas di kepala Hansen, tapi dia tidak bisa menemukan jawaban apapun. Apakah kamu tahu kata-kata ini? Isha tiba-tiba bertanya pada Hansen. Hansen mengenakan Dongsuan Armor, jadi dia tidak bisa melihat wajahnya. Tapi Hansen tersentak sedikit ketika dia melihatnya, dan dia telah menatapnya terlalu lama. Aku bisa membaca sedikit. Hansen tidak menyangkalnya. Isha tampak senang dan bertanya, apa isinya? Hansen memandang Isha dan senyumnya, dan berkata, apa yang tertulis di sana tidaklah rumit. Katakan padaku mengapa kamu ada di sini. Petik 2. Isha langsung mengerutkan dahi dan berkata, aku tahu ada yang aneh dengan tempat ini. Mungkin ada harta karun yang menunggu untuk ditemukan. Petik 2. Apakah aku terlihat terbelakang? Hansen bertanya, menatapnya. Tidak, Isha kaget. Ding Hen, jangan perlakukan aku seperti aku. Hansen mengangkat bibirnya. Adegan itu menjadi sunyi. Hansen mulai memeriksa patung itu untuk melihat apakah dia dapat menemukan tulisan lain. Jika Han Jinzi benar-benar menulis kata-kata itu, dia tidak akan melakukannya tanpa alasan. Hansen mencari kemana-mana, tapi tidak ada kata lain. Cukup mengecewakan. Dan lebih jauh lagi, dia tidak bisa lagi melihat chaos. Dia tidak yakin kemana mereka pergi. Siapa yang diwakili oleh patung ini? Apakah itu manusia atau kristalizer? Hansen bertanya-tanya. Tiba-tiba, suara gelembung terdengar dari bawah. Dia melihat ke bawah ke danau, dan sepertinya air di bawah mereka mendidih. Tapi Hansen tidak merasa danau itu semakin panas. Dan ada begitu banyak gelembung yang muncul, kamu bahkan tidak bisa melihat keluar permukaan. Dolar, apakah kamu ingin hidup atau mati? Isha bertanya tiba-tiba, melihat ke arah Hansen. 1797 harta di danau. Apa maksudmu? Hansen bertanya, dengan cemberut. Jika kamu ingin hidup, dengarkan aku dan ikuti instruksi aku dengan cermat. Jika ingin mati, kematian bisa datang dengan mudah. Lihat saja luka di lenganmu untuk kepastian, kata Isha dingin. Hansen kaget, dan dia melihat luka di lengannya. Sobekan pada armor Dongsuan masih ada. Sulit untuk pulih di tempat itu, namun meski begitu, lukanya sudah sembuh. Kemampuan penyembuhan Hansen luar biasa. Dia memiliki tubuh xenogenik, jadi dia tidak akan berdarah. Kemampuan penyembuhannya lebih baik daripada Viscount rata-rata. Setelah memeriksa lukanya, dia memutuskan bahwa lengannya dalam kondisi yang baik. Lukanya akan baik-baik saja, dan bahkan tidak akan ada bekas luka. Tapi saat Hansen mulai menjawabnya, dia merasakan sakit berasal dari lukanya. Entah bagaimana, kulit yang sebagian besar sembuh telah terlepas. Sedetik, lukanya terbuka kembali seolah-olah dia baru saja terluka. Dia hampir menangis keras. Isha berkata pelan, kamu terkena kekuatan gigiku. Jika aku mau, aku dapat memastikan tubuh kamu tidak pernah sembuh, dan pemulihan apapun yang kamu lakukan dapat rusak. Aku bisa melakukan ini berulang kali sampai seluruh tubuh kamu rusak. Biarpun kau meninggalkan makam iblis dan mencari bantuan elit kelas raja, bahkan mereka tidak akan bisa mematahkan kekuatan gigiku. Bukan berarti kamu bisa menemukan seseorang seperti itu, tapi hanya butuh 2 minggu bagiku untuk merobek seluruh tubuhmu. Petik 2. Hansen tidak menanggapi,
tetapi dia pasti bisa merasakan lukanya perlahan merobek lebih lebar. Itu lambat, tapi sulit dikendalikan. Rasanya seperti ada sejumlah gigi di lukanya, menggali ke dalam tubuhnya. Dia mencoba untuk mengendalikannya, tapi dia tidak bisa menghentikan kulit yang robek semakin jauh. Satu-satunya alasan aku butuh waktu 2 minggu adalah karena kemampuanmu untuk tidak berdarah. Jika kamu berdarah, kamu akan mati dalam 1 hari. Isha melihat luka Hansen. Luka tanpa darah Hansen adalah pemandangan yang aneh baginya. Kekuatan giginya dapat menembus daging dan mempercepat proses pendarahan. Bahkan mereka yang mengalami luka sekecil apapun akan mengeluarkan banyak darah, tetapi Hansen tidak mengeluarkan darah setetes pun. Wajah Hansen tidak berubah, dan dia bertanya pada Isha, apa yang kamu ingin aku lakukan? Jika kamu ingin aku mati, kamu tidak perlu mengatakan itu. Isha menghela nafas dan berkata tanpa emosi, aku ingin kamu tidak melakukan apa-apa. Hansen mengerti apa yang dia maksud. Dia ingin dia tetap di tempatnya, tidak melakukan apa-apa, dan menghindari mengganggunya. Jika kamu bisa diam, kamu tidak akan mengganggu bisnis aku. Kita bisa menghindari perseteruan, dan aku berjanji saat kita meninggalkan tempat ini, aku akan mencabut kekuatan gigi yang telah kubuat padamu, kata Isha. Hansen tidak setuju atau tidak setuju, tapi dia berkata, selama kamu tidak menempatkanku dalam bahaya, aku bisa mematuhinya. Isha mengerutkan kening. Dia tidak senang dengan janji Hansen. Semakin banyak gelembung bermunculan di air, seperti jacuzzi besar. Gelembung memiliki akustik yang indah, dengan letupan konstan mereka. Tapi di antara banyak gelembung, Hansen melihat tas hitam. Apa itu? Dia tidak tahu. Ingat apa yang kamu katakan padaku. Jika tidak, kamu akan berharap kamu mati, kata Isha pada Hansen dengan mengancam. Dia menatap benda hitam di danau, lalu mengabaikan Hansen. Apa itu? Hansen melihatnya. Isha mengabaikannya. Dia terus menatap danau, seolah-olah dia tidak ada. Hansen, diabaikan, tidak berbicara. Dia berpikir jika ada semacam harta karun yang bagus di bawah, dia ingin mencurinya. Dia tidak percaya janji yang dibuat Isha untuknya. Setelah mereka meninggalkan makam iblis, sepertinya dia tidak akan menghilangkan kekuatan giginya. Mungkin saja dia akan membunuhnya. Isha menganggap serius apapun yang ada di dalam danau. Jika dia bisa mencuri apapun itu, bahkan jika dia tidak bisa menggunakannya sendiri, itu mungkin bekerja sebagai pengungkit atas Isha. Apapun yang ada di dalam air itu, ia bergerak lebih cepat. Dan itu menghasilkan sejumlah besar gelombang. Tapi kemudian, tiba-tiba, itu keluar dari buih gelembung. Ketika Hansen akhirnya bisa melihat barang itu, dia terkejut. Hansen berharap melihat sesuatu seperti ikan atau ular. Dia bahkan tidak akan terkejut jika itu adalah mayat, karena apapun bisa terjadi di tempat itu. Tapi ketika Hansen melihat sarungnya keluar dari air, dia terkejut. Akan masuk akal jika itu adalah pedang, karena itu dapat dengan mudah dianggap sebagai harta yang berharga. Atau bahkan mungkin persenjataan Geno seperti sarung tangan Raja Utara. Tapi itu adil sarung yang melompat keluar dari danau, tanpa pedang yang bisa ditampungnya. Apa gunanya sarung polos untuk 3 Jigno Armegemek? Sarungnya hitam, tapi itu bukan warna kusam. Itu berbentuk kristal, seperti semacam berlian hitam. Sarungnya melompat keluar dari danau seperti ikan. Gerakannya tampak hampir bahagia. Sarung apa ini? Hansen bertanya. Saat Isha terus mengabaikannya, Hansen memanggil panah terompet terakhirnya. Dia akan menembak sarung kristal hitam itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Isha kaget, dan pisaunya langsung terayun ke arah Hansen. Hansen merunduk di balik perisainya dan tertawa. Aku benci kesepian. Jika kamu tidak berbicara dengan aku, mungkin aku akan melakukan sesuatu yang aneh. Jangan keluarkan aku, jika kebetulan aku merusak bisnismu di sini. Petik 2. Gigi Isha mulai gatal. Jika seseorang seperti Hansen berbicara kepadanya dengan cara seperti itu di luar makam iblis, dia bisa membuatnya terbunuh jutaan kali lipat hanya dengan mengibaskan jarinya. Ratu Pedang Rebate adalah setengah dewa. Bahkan Raja cenderung menghindarinya. Tidak ada yang memiliki izin untuk berbicara dengannya seperti itu. Saat aku meninggalkan tempat ini, aku akan membunuhmu. Isha sangat marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika Hansen ingin menghancurkan bisnisnya dan mencuri sarungnya, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikannya. Sarung apa ini? Hansen bertanya. Pernahkah kamu mendengar tentang kristaliser? Jika belum, maka kamu tidak akan mengerti, kata Isha dingin. 1798 Kristal Geno Weapon. Tentu saja aku pernah mendengar tentang mereka. Apakah sarung itu terkait dengan kristaliser? Hati Hansen melonjak, tapi dia menahan emosinya dan menjaga suaranya tetap datar. Jika kamu tahu, lalu mengapa kamu bertanya? Isha menjawab dengan dingin. Aku sudah mendengar tentang perlombaan ini, tapi aku tidak tahu banyak tentang mereka. Tolong jelaskan kepada aku, tapi harap diperhatikan, jika aku bosan, aku mungkin melakukan sesuatu yang tidak terduga. Hansen tersenyum saat dia membelai panah tanduk.
Yixia membenci Han Sen, tapi dia menahan amarahnya dan berkata, para Crystallizer adalah ras baru dari jagat Geno. Mereka ada di sini untuk waktu yang singkat, dan proses evolusinya cukup rata-rata. Faktanya, itu lebih buruk daripada beberapa ras yang lebih rendah. Tapi alat kristalisasi sangat bagus dengan teknologi Geno. Mereka menciptakan senjata kristal Geno yang memungkinkan pejuang Geno normal bertempur melawan Dukes, Markis, dan bahkan Raja. Petik 2. Sesuatu yang kuat berada di sini. Han Sen kaget. Dia mengira Crystallizer tidak bisa menjadi kuat, dan dengan demikian telah dihancurkan. Tetapi dengan dia mengatakan ini sekarang, dia belajar bahwa meskipun tubuh mereka tidak kuat, senjata mereka tidak terlihat lemah. Yixia mengabaikan Han Sen dan terus berbicara. Setelah para Crystallizer membuat senjata kristal mereka, kekuatan mereka semakin besar. Mereka ambisius, dan mereka bahkan berusaha untuk mengklaim posisi di Aula Geno. Tapi pemimpin terkuat mereka hanyalah seorang duke. Dia bahkan bukan petarung kelas raja. Tidak ada ras dengan kekuatan terbatas yang pernah mencoba menantang posisi di Aula Geno sebelumnya. Petik 2. Tapi mereka gagal. Sepertinya senjata Geno Kristal Crystallizer lebih rendah dari raja. Han Sen bisa memprediksi bagaimana semuanya berakhir. Yixia menatapnya dengan jijik, dan berkata, diam jika kamu tidak tahu apa-apa. Senjata Geno Kristal Crystallizer sama bagusnya dengan para raja. Jika mereka menantang ras biasa yang lebih tinggi, mereka mungkin benar-benar menyalakan lentera. Tapi mereka terlalu kuat, dan mereka menemukan senjata Geno yang lebih hebat dari para dewa. Dan dengan senjata Geno itu, mereka menantang ras yang paling kuat. Dan para elit dewa dari ras yang lebih tinggi ini menghancurkan mereka. Mereka menghilang tak lama kemudian. Petik 2. Han Sen kaget. Dia tidak tahu Crystallizer itu bagus, dan itu mengejutkan. Mungkinkah sarung ini menjadi senjata kristal Geno yang mampu membunuh dewa? Han Sen melihat sarung di danau dan menjadi sangat bersemangat. Yixia berkata, menurutmu itu ada di sini. Menurutmu benda seperti itu akan tetap berada di tempat seperti ini. Petik 2. Siapa tahu, mungkin tidak ada yang tahu. Han Sen tersenyum. Yixia berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Kekuasaan tidak muncul begitu saja. Dan Crystallizer hanya mampu membuat satu dari senjata kristal Geno itu. Namun mereka tetap gagal. Mereka tidak bisa membunuh dewa, bahkan bukan elit yang didewakan. Senjata kristal Geno telah menjadi debu. Banyak ras melihat itu terjadi, jadi banyak dari mereka yang tahu. Tapi setelah beberapa saat, ingatan tentang Crystallizer telah memudar. Banyak yang tidak dapat mengingat apapun tentang mereka. Petik 2. Sarung apa ini? Lalu, Han Sen berkedip. Itu adalah varian biasa dari senjata Geno kristal itu. Jika itu selesai, maka itu mungkin membawa satu dalam pertarungan melawan musuh sekelas duke. Mungkin bahkan kelas raja. Sekarang yang tersisa hanyalah sarungnya, sehingga kekuatannya berkurang, kata Yixia. Han Sen tidak mempercayainya, karena dia hanya tahu sedikit tentangnya. Tetapi dengan keterampilan bertarungnya, jelas terlihat bahwa dia bukanlah orang biasa dari ras yang lebih tinggi. Dia bisa menjadi duke atau king sendiri. Karakter seperti dia tidak akan memasuki tempat seperti ini untuk mencari senjata Geno kristal yang tidak lengkap. Han Sen menatap sarungnya dan berkata, dua elit pernah bertarung di sini. Mereka memperebutkan harta karun. Itulah mengapa ruang xenogenik ini memiliki sifat penekan yang aneh. Mungkinkah ini item yang mereka perebutkan? Petik 2. Imajinasimu luar biasa, kata Yixia dingin. Han Sen ingin memeras lebih banyak informasi darinya, tetapi danau itu tiba-tiba bergerak. Sarung itu terbang ke arah mereka seperti anak panah. Yixia segera menjadi bahagia, karena tidak ada lagi pembicaraan yang bisa mengikuti. Jadi, dia mengulurkan tangan untuk meraih sarungnya saat terbang. Dia hanya berbicara untuk membuat Han Sen sibuk dan tenang. Dia tidak melakukan apapun untuk mengganggu sarungnya, seperti yang direncanakannya. Dan sekarang setelah terbang ke depan, dia dengan senang hati bisa mengabaikan Han Sen. Begitu dia grabet sarungnya, pekerjaannya akan selesai, dan dia bisa membunuh Han Sen. Dia akan menjadi pembunuhan pertamanya dengan itu. Sarung itu terbang ke dahi patung, pas dengan dirinya sendiri dengan rapi ke dalam slot yang Han Sen perhatikan di sana. Han Sen awalnya mengira slot itu adalah semacam dekorasi. Bahkan mungkin mewakili mata ketiga. Tapi sekarang dia tahu bukan seperti itu malah slot untuk sarungnya. Han Sen tidak tahu mengapa sarungnya akan ditarik ke slot. Han Sen memikirkannya dengan cepat, dan dia melihat Yixia di bahu sebelah. Dia mengulurkan tangan untuk menangkap sarungnya. Han Sen melakukan pukulan, mengarah ke tangan Yixia. Yixia tampak seperti pembunuh, dan dia mengayunkan pedangnya. Untungnya, Han Sen bisa menghindarinya. Jika tidak, dia akan kehilangan tangannya. Tinju Han Sen lainnya bersentuhan dengan tangan Yixia yang lain. Ada suara pedih, dan keduanya tersentak ke belakang. Tak satu pun dari keduanya yang menangkap sarungnya. Sarungnya terbang melewati pasangan itu, terpasang dengan rapi ke dalam celah di dahi patung. Tidak ada satupun jahitan, dan pas di dalamnya. Beraninya kamu.
Yixia terlihat sangat murung, dan dia tidak tahan lagi dengan kehadirannya. Siapapun yang melihatnya dapat berbagi. Aku harus memiliki setengahnya, kan? Han Sen tersenyum. Apa menurutmu aku tidak bisa membunuhmu? Yixia mengangkat pisaunya dan memandang Han Sen. Tubuhnya tiba-tiba menyala dengan api ungu. Kemarahan jelas merupakan bahan bakar. Kupikir Demon Grave menekan kekuatan, dan bahkan Raja tidak bisa mengatasinya. Jadi, apa ini? Wajah Han Sen berubah. Ini buruk. 1799 Ratu Panahan. Yixia membenci Han Sen. Kekuatannya menumpuk, membangun kekuatan. Api ungu menerobos batas kuburan iblis yang diberlakukan. Kekuatan di tubuhnya meningkat. Tapi menerobos batas kekuatan bukan berarti penindasan makam iblis tidak efektif. Kekuatan Yixia terlalu kuat, jadi dia menembus batas. Dia melewati batas yang memungkinkannya menggunakan kekuatan yang seharusnya tidak ada di sana. Hanya elit seperti Yixia, yang setengah jalan untuk menjadi dewa, memiliki kekuatan untuk melakukan ini. Bahkan rata-rata kelas raja tidak bisa mencapai hal yang sama. Karena Yixia hanya setengah dewa, dia tidak bisa sepenuhnya mengabaikan batasan makam iblis. Pijar dramatis kekuatannya sebenarnya tidak sebesar peningkatan yang terlihat. Tetap saja, dia bisa mengabaikan cukup banyak penindasan Demon Grave untuk meningkatkan kekuatannya menjadi Viscount. Memaksa tubuhnya untuk menggunakan kekuatan seperti ini adalah ketegangan yang pasti. Bahkan jika dia tidak bertarung, hanya dengan menahan kekuatan itu akan merusaknya. Jika Han Sen tidak memaksakan tangannya, dia tidak akan pernah melakukan ini. Tapi dia adalah seorang ratu pedang, dan dia tidak bisa begitu saja menerima apa yang dilakukan Han Sen. Jadi, dia memutuskan untuk membunuhnya dimanapun dia berada, terlepas dari berapa biayanya. Yixia takut Han Sen akan mencuri sarungnya. Dan itulah mengapa dia menahannya, tetapi sekarang setelah itu ada di dalam patung, tidak ada yang akan terjadi. Jika dia membunuh Han Sen, dia bisa mengambil sarungnya kapanpun dia mau. Sekarang, tanpa ragu, dia dengan senang hati melepaskan kekuatannya. Meskipun dia hanya bisa meningkatkan kekuatan Viscount, itu sudah cukup. Yixia sedang memegang pisau gergaji. Dia tidak mengayunkannya, tapi nyala api ungu merayap di atasnya. Han Sen memegang perisai centor baja miliknya, siap untuk menahan serangan apapun yang datang selanjutnya. Tiba-tiba, lengannya terasa sakit. Dagingnya meledak. Luka di lengannya mulai hilang. Dalam sedetik, seluruh lengannya robek, memperlihatkan tulang putihnya. Air mata menyebar ke seluruh tubuhnya. Han Sen kaget. Jika ini terus berlanjut, hanya butuh beberapa detik untuk seluruh tubuhnya terkoyak. Kamu mengira kekuatan gigi itu lambat. Itu hanya karena itu ditekan oleh makam iblis. Itulah mengapa tadi itu sangat lemah. Beraninya kamu membuatku marah. Hari ini adalah hari di mana kamu mati. Yixia terlihat kedinginan, saat api ungunya meningkat. Luka Han Sen terkoyak lebih cepat saat kabut ungu bergerak di sepanjang daging dan ototnya. Itu menakutkan untuk dilihat. Itu menjijikkan. Han Sen berteriak di dalam hatinya. Dia tidak ragu-ragu, karena lampu merah tiba-tiba muncul. Itu keluar dari gennya, membungkus seluruh tubuhnya. Karena armor Dongsuan telah membungkus tubuh Han Sen, kamu tidak bisa membedakan di bawah permukaannya. Tapi di dalam baju besinya, tubuhnya berubah. Dia mulai terlihat seperti terbuat dari logam merah. Dia menjadi transparan, dan kehadiran yang kuat tumbuh di dalam dirinya. Tubuh Dewa Supernya diaktifkan. Air mata di lengannya berhenti menyebar, dan luka yang diselimuti oleh aura ungu disiram dengan cahaya putih. Udara ungu mulai menghilang, dan lukanya mulai sembuh. Han Sen merasa seolah-olah tubuhnya yang sebelumnya ditekan tidak lagi terbatas. Kekuatan mengalir melalui tubuhnya, bergemuruh seperti sungai. Yixia melihat cahaya putih yang membanjiri lengan Han Sen dan merasakan kehadiran menakutkan yang dia pancarkan. Wajahnya berubah dan dia berkata, kamu telah menyentuh pintu dewa. Han Sen tidak menjawab. Dia mengeluarkan busur emas dan panah tulang putih. Cahaya putih memasuki panah, mengaktifkan kekuatan yang tertidur. Panah tulang menggigil hidup, dan cahaya putih keluar darinya. Panah tulang malaikat agung. Bagaimana? Yixia kaget. Dia tidak terkejut dengan kehadiran panah itu sendiri, meskipun itu dibuat dari tulang raja bulu. Itu memiliki kekuatan raja. Biasanya, musuh dari kekuatan sekelas raja bukanlah urusan Yixia. Dia bertaruh dia bisa memblokirnya. Tapi di dalam kuburan iblis, dia telah merusak tubuhnya sendiri untuk mencapai kekuatan Viscount. Namun, panah tulang malaikat agung memiliki kekuatan yang sama dengan yang ada di luar. Itu tidak terpengaruh, jadi menakutkan. Mengambil sarungnya bukan lagi prioritas tertinggi Yixia, jadi dia terbang menjauh dari patung itu dan meninggalkan danau. Seorang Archangel Bone Arrow dengan kekuatan penuh bukanlah sesuatu yang bisa dia remehkan. Berdengung. Han Sen menggerakkan jarinya dan menembakkan panah tulang. Itu mencapai dada Yixia begitu dia meninggalkan tali itu. Dia tidak bisa menghindari proyektil itu. Yixia adalah seorang elit yang didewakan. Meskipun kekuatannya ditekan, reaksinya masih cukup cepat. Dia mengangkat pisau gergaji di depan dadanya, dan panah tulang mengenai bilahnya.
Cahaya suci berkobar dengan intensitas gunung berapi. Itu meledak di pisau ketika panah itu bersentuhan dengannya. Dan suara kaca segera menyusul. Pisau gergaji yang masih agak kuat di sana, terbuat dari bahan yang tidak diketahui, tiba-tiba pecah. Panah tulang menghunjam ke dadanya dan meluncur keluar dari punggungnya. Ia melewati selusin tanaman anggur lagi sebelum penerbangannya dihentikan. Blur. Yisha batuk darah, sebuah lubang besar telah meledak di jantungnya. Tapi dia tidak mati. Dia masih mengumpulkan kekuatan. Dia berlari ke tanaman anggur dan menghilang. Hansen ingin mengejar, tetapi tubuhnya terasa lemah. Dia keluar dari mode roh Dewa Super, karena dia hanya bisa menggunakannya untuk waktu yang terbatas. Wanita yang menakutkan. Dia tidak mati. Hansen menghela nafas, menyerah untuk mengejarnya. Hansen berbalik dan melihat dahi patung dan sarung di dalamnya. Dia meraih bagian yang menonjol sedikit dan mencoba menariknya keluar. Ketika Hansen menariknya, itu menolak untuk mengalah. Setelah beberapa kali tarikan, masih belum juga gratis. 1800 Naifemin, subscribe Penatua. Hansen menariknya beberapa kali, tetapi dia tidak dapat melepaskan sarungnya. Itu mengejutkannya. Sebelum Hansen bisa membuat gerakan lain, dia merasa seolah-olah sarung itu memiliki otak yang mengerikan. Itu datang untuknya seperti monster, seolah ingin memakannya. Hansen mengerutkan kening, saat otak pedangnya sendiri mulai melawan otak pisau. Otak pisau tidak akan merusak tubuh Hansen, tapi memakan otak Hansen sendiri. Keinginannya ditelan bersamaan dengan itu. Jika kemauannya hancur, bahkan jika dia tidak cedera, dia akan kehilangan kepercayaan dirinya untuk bertarung melawan lawan yang kuat di masa depan. Swatmin Hansen agak menakutkan, tapi itu mengejutkan betapa lebih menakutkan otak pisau itu. Jika otak pedang Hansen disamakan dengan banteng yang kuat, maka otak pisau sarung itu seperti naga. Tidak peduli seberapa kuat banteng itu, ia memakan rumput. Tapi harimau dan naga memakan tulang. Dan saat ini, ia memakan otak pedang Hansen. Jika Swatmin memiliki tubuh, itu akan mengeluarkan darah. Selain itu, otak pisau ini terasa akrab bagi otak pisau Hansen. Yisha sangat mirip dengannya. Otak pisau dari sarungnya bahkan lebih kuat dari milik Yisha. Tidak heran dia datang ke sini untuk ini. Dalam beberapa hal, barang ini terhubung dengannya, pikir Hansen dalam hati. Otak tajam Yisha sangat kuat, dia yakin dia pasti seorang raja. Dan dengan otak pisau sarung yang lebih kuat darinya, itu hanya menghasilkan satu kemungkinan. Makhluk yang meninggalkan sarung ini, apakah dia elit yang didewakan? Jika ya, ini bisa menjadi salah satu elit mengerikan yang menciptakan tempat ini. Apakah salah satu dari makhluk itu adalah Rabat? Apakah dia meninggalkannya di sini? Hansen mulai berpikir. Tetap saja, menurut Hansen itu tidak benar. Jika itu telah ditinggalkan oleh salah satu rebate, mengapa Yisha menunggu sampai sekarang untuk merebutnya kembali? Setelah bertahun-tahun berlalu, mengapa sekarang? Hansen tidak punya waktu untuk memikirkan ini sekarang. Jadi, dia menggunakan keinginannya untuk bertempur dengan otak pisau. Meski begitu, sangat sulit untuk mencoba melawan keinginan dan kepala pedang binatang buas itu yang terus dikunyah. Keinginan Hansen memudar, sedikit demi sedikit, dan rasanya otak pisau secara bertahap semakin kuat. Hansen ingin pergi, tetapi keinginannya telah dimasukkan, dan dia tidak bisa bergerak. Jika dia bergerak, otak pisau akan memasuki dirinya sepenuhnya, menghancurkan pikirannya, dan benar-benar memusnahkannya. Saat Hansen bertanya-tanya apa yang mungkin bisa dia lakukan untuk melarikan diri dari ini, armor kristal hitam di dalam Sea of Soul-nya tiba-tiba bergerak. Itu menghasilkan energi yang aneh. Ketika energi itu memasuki tubuh Hansen, sarungnya bergetar. Dan kemudian, otak pisau mengalah dan sedikit mereda. Sarungnya bergetar dan bergetar di slotnya, memungkinkan Hansen menariknya keluar dengan mudah. Energi armor kristal hitam beredar di sekitar Hansen, dan kemudian kembali ke laut jiwa dan ke dalam armor. Kemudian, armor kristal hitam menjadi sunyi lagi. Itu kembali menjadi dirinya yang normal. Energinya telah menghilang lagi, tetapi sarung pedang itu tidak melepaskan otaknya yang jahat sebagai pembalasan. Yang dilakukannya hanyalah berdenyut di dalam tangan Hansen. Hansen tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa seolah-olah dia bisa merasakan dengan tepat apa yang dirasakan sarungnya. Rasanya bersemangat, terkejut, dan takut, semuanya menjadi satu. Hansen juga terkejut. Dia tidak mengerti hubungan antara sarung dan baju besi kristal hitam, dan dia tidak bisa memahami alasan mengapa baju besi kristal hitam bisa membuat sarung itu berperilaku seperti ini. Apakah sarung ini milik rebate atau kristaliser? Hansen bertanya-tanya pada dirinya sendiri, tetapi memutuskan dengan pikiran bahwa itu lebih milik kristaliser. Saat Hansen merenungkan ini, otak pisau dari sarungnya menampakkan dirinya lagi. Tapi kali ini, ia tidak memilih untuk mengkonsumsi wasiat Hansen. Itu sebenarnya cocok dengan keinginan Hansen dengan baik. Hansen merasa seolah-olah dia telah menjadi binatang tua, dan bahwa dia sedang memakan dunia di sekitarnya. Alam semesta dan segala sesuatu lainnya akan ditelan seluruhnya olehnya.
Kekuatan untuk mengunyah alam semesta terasa cukup bagus. Kekuatan konsumsi yang mengerikan ada di dalam pikiran Hansen. Dan sedetik kemudian, binatang itu berubah menjadi pisau. Itu salah satu yang tampak familiar. Penampilannya tampak seperti pisau Yixia. Tetapi energi di dalamnya memang terasa lebih buruk. Meski penampilannya identik, Yish membandingkan bagi pisau Hansen, itu seperti membandingkan pedang asli dengan pisau mainan. Pisau itu dipegang oleh seorang pria, tetapi Hansen tidak dapat mengidentifikasi wajah pria itu. Namun, samar-samar dia bisa melihat bentuknya, dan mengatakan bahwa kepalanya memiliki telinga. Tapi itu tidak masalah. Pria yang memegang pedang itu seperti iblis yang menghancurkan dunia. Dia menebas, menghancurkan galaksi, karena banyak hal yang dikonsumsi. Planet yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan. Bahkan ruang itu sendiri terbelah. Tebas demi tebasan, keterampilan pisau penghancur itu menakutkan, tetapi pada saat yang sama, itu terasa sangat bagus. Setiap kali sosok itu dipotong, Hansen bisa mengingatnya. Pikiran Hansen terbuka, menjadi akrab dengan skill pisau dan otak pisau. Tanpa sadar, Hansen mengayunkan sarungnya untuk meniru dan mengikuti pria itu. Tebas demi tebasan, keterampilan pisau Hansen menciptakan kekuatan konsumsi yang sama. Dan itu semakin kuat juga. Namun, otak tajam Hansen memiliki batas. Tidak peduli seberapa pintar dia, ini bukanlah sesuatu yang bisa dia pelajari dalam waktu singkat. Namun, pikiran pisau Hansen meningkat. Setelah berlatih urutan keterampilan pisau 70 kali, otak pisaunya tidak lebih lemah dari Yixia. Dan lebih jauh lagi, itu masih terus berkembang. Ketika itu meningkat, pria dan pisaunya mulai menjadi sedikit lebih kabur. Ketika Hansen berlatih 100 kali, pria dan pisaunya lenyap. Hansen melihat sarungnya dan menyadari itu tidak lagi memiliki otak. Otot pisau telah dipindahkan ke Hansen. Sarungnya bergetar dan mulai terbang di sekitar Hansen. Itu menempel pada pinggang Hansen dan berhenti bergerak. Tubuh pisau berlian hitam itu menjadi redup. Sekarang, itu tampak seperti batu tinta. Terima kasih pada para penatua yang sudah subscribe.